Gus, tanggapannya Lesti gimana? Jawab bisa Muroso. Lesti sama Muhammad Bilar. kan itu waktu saya di Trans 7, saya ditanyain itu masalah karirnya dia dengan ini. Saya bilang nggak lama, ada kok di Trans 7 itu. Saya bilang ini ada, akan nggak lama lah, nggak akan lama, maksimal paling setahun lagi maksimal. Tapi ya mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, mudah-mudahan rujuk lah, mudah-mudahan dapat hidayah. Suami mungkin terlalu kalut mungkin gitu ya, karena saya sendiri ya itu tadi lah, saya nggak suka nanggepin orang lain karena saya sendiri masih kayak gini. Gus Samsudin aja tanggapannya gimana tuh? Gus Samsudin kan yang biasanya pinter itu. Pinter ngedabrus. Wah, gak usah banyak-banyak amalan, istiqomah sholawat pada Rasulullah aja. Sholawat juga amalan. Aneh. Iya, betul. Parung, siap Parung. Bantul Kota Wujud siap, Pak Igit siap. Salam takdim semuanya. Gus Samsudin itu orang luar biasa. Orang dia bantu banyak orang loh, terapi pengobatannya rawame. Sekarang wis boleh tutup, mulai agak sepi ya Gus. Kenapa? Gus Samsudin ini kan banyak nolong orang, pengobatannya kan rawame dulu viral di YouTube. Sekarang udah mulai agak sepi Gus ya, karena masih belum dibuka Gus. Kalau saya alhamdulillah menikmati semuanya dengan nikmat, karena saya sendiri kan pekerjaannya bukan hanya di bagian pengobatan gitu. Saya punya usaha properti gitu. Saya dari dulu kan juga di bagian barang bekas gitu. Terus saya juga punya kebun. Saya nggak banyak sih, 50 hektar punya tebu gitu, lahan tebu kayak gitu. Jadi pengobatan ini kan gini sih, kalau di pondok saya, siapapun santri yang keluar dari pondok itu santri itu pertama harus cari kerja dulu, punya pekerjaan dulu. Setelah santri punya pekerjaan, ijazahnya itu kayak gitu, baru nanti punya istri. Nah setelah punya istri, pekerjaan jamapan baru bikin pondok atau padepokan atau apalah gitu. Itu ijazah dari kiai saya. Maka yang saya kembangin yang pertama itu usaha saya dulu. Orang-orang kan nggak tahu. Kalau saya kan alhamdulillah punya 10 mobil, ada truk yang buat. Sampai sekarang pun saya kan supplier pabrik. Jadi walaupun saya nggak kerja, setiap hari itu saya 7 juta dapat dari pabrik. Karena saya punya nama di pabrik. Dan siapapun yang kirim ke pabrik menggunakan nama saya itu fee-nya bayarnya ke saya. Cuman saya bayar dulu. Kalau ada orang kirim barang, semuanya 70 juta, saya dulu yang bayar. Tapi saya per kilonya itu dapat 200 rupiah per kilonya. Nah itu biasanya 10 truk itu saya dapat 7 juta, 3 juta itu saya dapat. Ini yang spesial nih, saya cerita di sini. Sebenarnya saya malas cerita, cuman ya karena tanya ya itu. Terima kasih, mantap Gus, mantap. Terus saya kapan lagi? Ya nanti kalau panjenengan kesini kita jalan-jalan lah. Saya ini gimana ini, mobilnya masih lawas kok mobilnya jenengan banyak keren ya. Buat dibagi mobil satu lah. Ini spesial itu besok insya Allah. Ini istri saya kan nggak tahu. Saya tuh mengasih hadiah istri saya Alphard ini. Besok saya bikin video nih. Dan pembangunan padepokan ini kan habisnya kan 37 miliar ya. Ini saya ini setiap minggunya itu ngasih ke pembangunan itu 350 juta itu setiap minggunya. Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berjalan. Bukan dari uang pengobatan. Uang pengobatan berapa? Pembangunan padepokan saya ini 3 lantai. Lantai 1 sampai lantai 3 itu borongannya itu totalnya 15 miliar. Dan karena saya itu nggak punya uang, jadi saya cicil setiap minggunya itu 350 juta itu setiap minggu. Setiap minggu.
minggunya itu saya ngasih sampai sekarang alhamdulillah pembangunannya tetap berjalan, alhamdulillah. Oke, mohon doanya terutama dari Ki Sambung Roso. Semoga saja bisa cepat selesai gitu. Terus nanti selesai di sini di depan itu kan, nah orang-orang ini kan gini Ki, orang-orang tuh kadang-kadang bilang wah padepokannya besar, luas 2 hektar, wah itu uang dari mana? Mereka taunya itu hanya padepokan, tanah saya luas. Padahal boleh ditanyakan ke warga sini ya, tanah saya itu ada 4 tempat. Dan yang lainnya itu malah lebih luas dari yang di tempat ini. Depan padepokan itu yang tembok besar itu sampai tembus jalan itu punya saya. Sampingnya lagi padepokan lama itu punya saya. Terus sebelah sananya lagi ada tanah itu juga punya saya. Jadi yang orang tahu itu hanya padepokan itu. Mantap. Ini ada yang tanya Gus. Ada yang tanya, kalau padepokan KSR berapa habisnya? Saya nggak punya padepokan, ini pendopo ini dari bambu. Saya beli tanahnya 150, bambunya bangun 50, sebelah 11. Berapa berarti 200? Ya 250 jutaan lah. Alhamdulillah, yang penting nyaman ditempati. Yang penting Wong saya ini loh ya. Nah. Wong saya ini walaupun katanya punya padepokan besar, tapi kalau malam loh saya senangnya lebih di makom, lebih senang kalau di hutan gitu. Ini pun santri saya ada yang sudah 3 hari di makom Sunan Bungku. Dan saya pun tadi malam juga di sana. Beliau 41 hari nanti di makomnya Sunan Bungku. Kalau saya entah bagaimanapun keadaannya, tujuan saya untuk memuliakan tamu-tamu saya yang datang. Biar nggak, kalau datang ke sini nggak perlu ke hotel, ada tempatnya begitu. Itu aja tujuan saya. Kalau benar. Berarti enak bisa tidur ya. Makanya ini saya lagi cari duit ini Gus buat ini nanti udah pendoponya mungkin nggak ada dulu saat ini. Saya nggak buka pendopo dulu karena saya mau keliling Gentayangan. Jadi kalau yang mau silaturahim ketemu ke teman-teman ya kita ketemu di jalan aja. Balik lagi kita santri jalanan ya. Santri jalanan, hidupnya di jalan lagi. Dulu saya gitu dah. Ngajinya ngaji di alam, di jalan. Sekarang balik lagi insya Allah. Makanya saya bisa silaturahim nanti ke pendoponya Gus Samsudin, padepokannya ke siapa, wis pokoknya jalan aja lah. Ini biar jadi rumah nanti lah. Jadi rumah. Nanti kapan-kapan kalau punya rezeki bikin pendopo lagi lah. Saya mau beli di Banten ini Ki, untuk cabangnya. Nanti yang megang Kang Adin. Ya bagi-bagilah rezekinya ini buat Ki Sambung Roso ini toh. Ya salah satunya ini kan lab ini bagi-bagi rezeki. Makanya saya lihat Ki Sambung Roso baik, makanya saya ada lab bareng gitu. Saya ajak lab bareng supaya bisa bagi-bagi rezeki gitu. Termasuk nanti saya ajak collab bareng gitu. Bukannya sombong ya Ki ya. Kemarin itu saya mau waktu di Jakarta ya, yang kedua itu collab itu saya mau dibayar 50 juta, saya nolak untuk collab. Saya diundang sama Denis, saya nggak datang. Saya diundang sama Denis, saya nggak datang. Saya diundang sama orang-orang yang pernah kemarin undang saya itu saya nggak datang lagi. Padahal saya ditawari 50 juta, saya nggak datang. Nah sama Ki Sambung Roso nanti saya collab gratis. Masya Allah. Alhamdulillah, makasih banyak. Ya intinya saya melihat ini, saya melihat juga kayak Master Limbat ini orangnya baik banget. Itu ketika kemarin beliau datang, terus tiba-tiba langsung ngantem saya, ngajar saya. Tapi demi Allah Ki, saya sama sekali nggak bayar, gratis. Walaupun saya dihajar, tapi kan intinya ya beliau mau menghampiri saya, mau collab sama saya itu wah, luar biasa loh. Saya itu siapa itu datengin artis Jakarta gitu. Siap. Mau kemana? Ada barang masuk. Oh siap lah. Balik sini apa enggak? Insya Allah. Ya. Tadi ya. Makasih ya Pak Sobri ya. Sama-sama. Ya. Ya
Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau saya jujur aja, saya ini bukan orang baik, Gus. Jujur ya, jujur. Saya bilang ke teman-teman itu jangan berniat jadi orang baik, tapi jadilah orang yang selalu berusaha berbuat baik. Berdoa pada Allah biar diberikan kekuatan untuk selalu berbuat baik. Makanya saya malu kalau Gus Samsudin bilang saya ini orang baik. Saya ini, aduh Gus, gayanya aja sok baik, gayanya aja. Aslinya ya lebih baik Gus Samsudin lah, bantu banyak orang. Kalau saya belum, paling segelintir orang yang saya bantu Gus, masihan Gus. Ya karena kalau seseorang itu insya Allah kalau selalu memikirkan dan melihat yang baik-baik, ya insya Allah hidupnya jadi baik. Amin. Contoh kalau kita, amin. iya, kita punya istri ya, kalau kita selalu mengingat jeleknya istri, kita punya saudara selalu ngomongin, selalu kepikiran yang diingat-ingat jeleknya, maka jelek semua, gitu loh. Tapi kalau kita ingat baiknya, ya nanti jadi baik semua. Itu kadang-kadang saya Gus, kadang-kadang itu makanya saya kan berarti jelek. Ente kadang-kadang Gus. Iya itu saya kemarin diajak collab sama itu, saya nggak datang saya. Itu saya kadang-kadang gitu. Berarti Gus Samsudin luar biasa sampai dibajat 5 juta nggak mau datang. Kebanyakan duit ini berarti, Masya Allah. 50, 5 juta 50. Masya Allah Gus, gitu mau diambil kasihkan saya toh. Apa akhirnya juga cuma jadi omongan. Males saya. Ya wis ditangkepin dengan sebisanya aja. Namanya orang itu kan terkadang asumsinya aneh-aneh. Ya kalau Gus Samsudin kalau memang merasa benar lanjutkan. Kalau merasa salah, saya pribadi juga ya saya minta maaf dan saya jujur apa adanya. Kan saya udah bilang gitu. Sebenarnya dalam proses penarikan pusaka itu kalau di YouTube saya ya, YouTube saya itu banyak memang sudah disetting. Tapi realnya itu ada seperti tadi itu. Kalau di YouTube saya itu ketika keluar saya keluarin dulu ritual dulu, baru langsung di video. Jadi proses ritual seperti tadi nggak saya lihatkan karena saya nggak mau timbul fitnah dan sebagainya. Dan saya ngomong saya bukan penarik pusaka, tapi saya lebih ke menerima. Jadi menerima itu bisa nemu, bisa waktu tadi jalan itu ada sesuatu di situ, dah tinggal ambil gitu. Untuk memuaskan orang yang nggak suka sama kita, wis jawab aja sesuai dengan apa yang dia suka gitu. Kamu settingan ya, iya gitu aja udah puas kok. Biar puas, nggak tanya-tanya terus. Nanti kalau dijawab enggak bukan settingan, itu malah tambah rame, tambah bikin panas ya gitu. Biar puas. Saya pernah mengantarkan kiai saya itu waktu itu ke Madiun. Nah, delalah sampai di sana diundang pengajian. Ada orang itu yang nggak suka sama kiai saya. Pas di depan pengajian di tembok itu ditulisi Kiai Cengoh kayak gitu. Secara otomatis saya sebagai santrinya kan nggak terima. Saya langsung mau turun dari panggung, mau saya hapus. Demi Allah sama kiai saya dilarang. Jangan coba hapus, engkau sing nulis nggak puas kayak gitu kiai saya. Sampai segitunya ya Gus ya, Masya Allah. Sabarnya ya berarti ya, Masya Allah. Ya makanya kalau ditanya ya benar seperti jenengan. Kalau ditanya, oke kamu settingan ya, iya gitu aja. Biar yang apa namanya yang nggak suka itu biar puas gitu loh, biar nggak terus menghujat, kan kasihan, dosanya dia sendiri yang nanggung. Ya memang yang menghujat itu juga sebenarnya semuanya itu tergantung dari persepsinya masing-masing sih. Ya, tinggal tergantung persepsinya masing-masing. Sama kayak Joko Kendil Musafir ini kan, kalau orang yang melihatnya dengan persepsi yang baik, maka dia akan berpikir, oh dia itu orang bertirakat, beliau itu sedang beriyadah. Bisa jadi dia melakukan seperti itu juga manfaatnya untuk kita, mendoakan kita, untuk orang yang ada di Indonesia. Tapi kalau orang yang persepsinya buruk itu apa, orang badannya sehat, masih muda kok jalan kaki kan gitu, tergantung persepsinya masing-masing.
Oh, subhanallah. Tumben-tumbennya ini menang saya, Gus. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Baru sekali 12-0. Baru 12-1 ini, Masya Allah. Apakah KSR berani terima tantangan Dr. Richard Lee? Aku bukan orang sakti, Mas. Dan aku nggak suka dengan tantangan-tantangan. Karena saya bukan orang hebat. Yang berani dengan tantangan-tantangan itu kan sudah merasa hebat. Saya enggak. Saya kan sudah bilang yang maha hebat hanya Allah. Yang maha sakti hanya Allah. Kalau ada orang-orang yang mempertontonkan kesaktiannya itu hanya kesaktian bagi saya. Dan itu hanya entertain, edukasi mereka. Slow aja. Nah, kalau Gusnya ini beda lagi karena orang pondok udah pernah laku, apalagi jadab itu kan gila Allah. Nah, sudah pernah, ya beda lagi kalau sama beliau. Kalau saya mah ya, gimana mau ngeladenin tantangan orang pelengah-pelengah gini. Ini aja kalah terus sama Gus Samsudin. Gini ya. 12-1. Saya kasih penjelasan. Jadikan apa yang terjadi dengan saya menjadi pengalaman. Saya diundang, katanya tidak butuh uang dari YouTube. Nyatanya semuanya hanya untuk konten. Yang kedua, saya jelaskan. Di sana saya disiapkan pisau yang menyiapkan sana. Setelah itu, karena terus disisa, akhirnya saya coba, saya iriskan ke tubuh saya, bahkan ke tubuh karyawannya sana. Terus yang jadi pertanyaan, ketika sana yang menyiapkan pisau, saya iris-iriskan di depan dia, jadi sesuatu hal pembuktian enggak? Cuman akhirnya jadi apa? Jadi bulian. Ada yang bilang dibalik, ada yang bilang yang gimana, padahal ngetesnya ya di depannya dia. Terus pisaunya sana yang menyiapkan. Kira-kira ada manfaatnya enggak? Enggak ada manfaatnya apa-apa. Jadi memang benar apa yang dikatakan Ki Sambung Roso, dan bahkan saya dimarahi sama kiai saya. Kalau memang kita itu sudah kita katakan sebagai dukun atau duduk dengan tekun mengamalkan kun fayakun, kita sudah dijadikan, kun itu dijadi. Kalau kita sudah dijadikan sama Allah itu orang tua, ya jadi orang tua yang tenanan. Nggak usah menanggapi hal-hal yang kecil lah. Nggak usah perlu ditanggapi. Makanya saya berkeyakinan yang benar-benar bisa, yang benar-benar ngerti, nggak akan meladeni yang kayak gitu. Nggak mungkin juga semuanya kayak Gus Muafik mau meladeni hal yang semacam ini. Karena yang meladeni cuma orang-orang yang menurut saya ya memang ya belum tua gitu. Itu pada intinya kayak gitu. Jadi ya benar, ketika ada yang nantang-nantang nggak usah dilayani lah. Jadikan apa yang saya lakukan itu sebagai pengalaman. Jadi bisa menjadi sebuah pengetahuan lah. Ya, jadi pelajaran ya Gus, jadi pelajaran ya. Iya. Benar. Memang pelajaran berharga itu pengalaman. Betul sekali. Saya juga dulu itu saya juga pernah dihujat netizen kok. Gara-gara saya ya ini Ustadz Ujang dulu, saya memang salah ngomong, saya bilang mohon maaf ya, saya bilang memang ada yang banyak tanya masalahnya Gus. Ki, itu kontennya itu real apa settingan sih? Ya saya jawab sekena saya, kan hak saya yang jawab toh Gus. Kan hak saya jawab lah di YouTube saya. Ya settingan, mana ada dukun santet ngaku dan sebagainya, itu kan edukasi beliau ngajak sholawat, ambil yang baiknya aja lah, saya bilang gitu. Wah, saya dihujat se-Indonesia Nasib, katanya Mas Ribat bilang gini, sampean salah ngelawan arus. Aku dibully dibully aku, katanya Ki Sambung Roso itu menjilat ludah setelah collab sama Ustadz Ujang. Ya salam, ampun deh. Itu ada itu di YouTube saya dulu. Tahun berapa saya bilang gitu waktu itu lada sama mertua saya. Dihujat saya Ki Sambung Roso itu gak sakti, kalah sama Ustadz Ujang, makanya
jangan apa meremehkan, jangan ngomongin kalau nggak bisa, jelek, apa iri, katanya iri saya. Aduh ya salam. Rek. Netizen itu maha benda. Yang penting kita nggak baperan aja. Yang penting nggak baperan. Siap ya, ngomong-ngomong nggak apa-apa. Saya salut sama jenengan Gus, jujur saya salut. Sampai itu mentalnya mantap. Saya waktu dihujat dulu, ya, saya dihujat langsung tak take down videonya, tak privat. Karena saking malunya saya, waduh, diajar habis-habisan. Yang lihat itu hampir 1 juta. Ya, Assalamualaikum Mas Kaiser, coba collab sama pesulap merah. Sudah pernah coba lihat di YouTube saya. Makanya dilihat YouTube saya. YouTube saya memang nggak seberapa viral sama seperti beliau ini. Beliau ini asli viral terus 2022. Oke, mohon maaf, ini istri saya mau ngajak sholat bareng. Saya tinggal dulu ya. Lanjut. Ye, Pak Tursun. Itu tarung lagi. Cari tempat yang angker, nanti saya tarik dari sini ya, Ki. Siap, oke. Jam berapa tentukan jamnya? Siap. Tentukan jamnya jam berapa? Terserah, saya ngikut aja. Jam 7 ya. Siap, oke. Jam 7 malam siapkan. Jam 8 ya, jam 8 aja, jam 8. Jam 8 siapkan tempatnya. Nanti mau saya tarik dari sini. Siap, oke. Oke, Gus. Pak Tursun. Jangan lupa pusakanya tadi saya tunggu. Siap, buat Gus Samsudin tak kasihkan dah gratis. Siap. Oke, lanjut Gus. Ya, Assalamualaikum semuanya. Matur suwun. Semoga rezekinya berkah, barokah.